Di dalam surat Yasin yang kita baca tiap pekan, misalnya ada teman-teman yang baca surat Yasin, di situ diceritakan lagi ada satu kelompok manusia bejat luar biasa. Saking bejatnya teman-teman sekalian, diutus satu nabi, dua nabi nggak cukup, diutus tiga. Diutus berapa? Tiga. Padahal pas Fir'aun jahat banget itu, tahu Fir'aun teman-teman sekalian? Tahu. Fir'aun itu diutus berapa nabi ke situ? Dua, Musa, Harun. Tapi ini saking bejatnya, nggak diutus satu nabi, dua nabi, tiga nabi diutus pada kaum tadi. Untuk supaya mereka bertaubat dan kembali kepada Allah. Ini nabi tiga diutus pada orang-orang ini nggak ngaruh sama sekali. Omongannya mentah, omongannya nggak didengerin, sama sekali nggak direken pokoknya. Malah dibully, malah diolok-olok. Mereka bilang, nabi tiga ini pergi aja lah, bawa sial aja. Kamu itu datang kepada kami bawa sial, tahu nggak? Sebelum kamu datang kami panen banyak. Sebelum kamu datang kami kalau mancing banyak. Pas kamu datang sial, kami nggak punya ikan lagi, kami nggak punya bahan pertanian lagi. Gara-gara kalian datang. Kalau zaman sekarang kalian itu pergi aja lah. Kenapa? Kalian tuh radikal, ekstremis, intoleran, anti NKRI, anti Pancasila, paham sekalian? Nah semuanya begitu terjadi. Ketika kemudian tiga rasul ini, tiga nabi ini nggak bisa kemudian untuk berbuat apa-apa, Allah ceritakan di dalam Al-Quran, waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a, dan datang dari aqsal Madinah. Aqsa itu artinya yang paling jauh. Aqsal Madinah, ujung kota, artinya deso. Paham teman sekalian? Dan datang dari orang deso, min aqsal madinati rajulu yas'a, seorang pemuda tergopoh-gopoh. Dan dia berkata, apa kata-kata dia? Ya qaumit tabi'u mursalin, wahai orang-orang, wahai manusia, ikuti para nabi. Lalu kemudian dia mengatakan segala sesuatu yang kemudian dikatakan oleh para nabi. Dia cuma ngulangin yang nabi ngomong, dibahasakan dengan bahasa anak muda. Ketika dia ngomong, apa yang terjadi? Ajaib. Orang-orang sadar, orang-orang jadi mau cenderung pada kebenaran. Orang-orang jadi mau mengikuti risalah nabi. Padahal nabinya ada berapa tadi? 3. Sama sekali nggak bisa menyadarkan. Tapi satu orang deso ini mengulangi ucapan para nabi dengan cara yang bisa didengar oleh anak-anak muda. Lalu anak-anak muda bergejolak mau mengikuti kebenaran. Orang-orang zolim nggak suka. Dia bilang, berhenti kamu anak muda, jangan ngomong lagi. Kenapa? Ini anak muda ngomongannya jelek. Ini anak muda ngomongannya mudah dimengerti. Jangan ngomong lagi. Kalau kamu ngomong lagi, kami bunuh. Malah pemuda tadi berkata, saksikan para nabi, aku beriman pada Tuhan yang kalian sembah. Maka setelah itu dia ditarik di jalan, diinjek-injek perutnya, sampai menurut Ibnu Katsir, perutnya itu kemudian ususnya keluar lewat anus. Singkat cerita meninggal, diinjek-injek. Setelah diinjek-injek meninggal, dia masuk kemudian kepada pengadilannya Allah, berjumpa langsung dengan Allah. Singkat cerita begini, Allah kasih trailer surga. Wah, sekalian. Jadi trailer 30 detik surga tuh kayak apa? Kira-kira gitulah kalau zaman sekarang. Kalau film kan ada trailernya. Ini dia dikasih lihat surga kayak apa. Ini tempat tinggalmu nanti. Ini sudah kemudian kenikmatan yang Allah sediakan bagi kamu. Ini ampunan-ampunan yang sudah Allah sediakan bagi kamu. Lalu kemudian Allah tanya sama dia, kira-kira nak, kamu pengen apa lagi? Kamu perlu apa lagi? Setelah semua yang saya kasih kepada kamu tadi. Lalu dia bilang sama Allah, ya Allah saya boleh minta sesuatu ya Allah. Minta apa lagi? Coba lihat baik-baik. Ini keanehan. Orang kalau sudah mati, ngelihat surga, gak pengen lagi kemudian apapun juga. Bahkan gak pengen ketemu keluarganya lagi. Bahkan gak pengen kemudian dunia lagi. Ketika ini orang ditanya, kamu mau apa lagi selain surga dan ampunan yang saya ceritakan, yang sudah saya kemudian kasih lihat tadi? Dia bilang ini, ya Allah, boleh gak saya balik lagi ke balik lagi ke dunia? Boleh gak saya balik lagi ke dunia? Untuk apa? Supaya saya bisa ngasih tahu pada orang-orang yang nginjek-nginjek saya sampai mati, bima ghafaroli robbi wa ja'alani minal mukramin. Karena apa aku bisa mendapatkan ampunanmu ya Allah, dan engkau jadikan aku mulia banget bisa dapat surga. Coba lihat, ini orang gak punya ilmu, gak punya apa-apa, cuma ngulangi ucapan para nabi, cuma sharing kalau zaman sekarang, sharing kemudian WhatsApp dakwah yang baik, cuma reshare, regram yang bagus, cuma YouTube kemudian di like, di share pada orang lain, dia dapat ampunan Allah dan dia dapat kemudian kemuliaan daripada Allah. Kenapa? Suka sharing dakwah.
Suka kemudian untuk mempermudah dakwah, bikinin panggung buat para asatidz, nyiapin kemudian sound system yang bagus, nyuting, dengerin dan segala macam. Itu sudah termasuk bagian daripada dakwah. Orang ini dapat pahala luar biasa dan para nabi iri dengan anak muda ini.